Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah. Jumpa lagi kita di pertemuan kita sebagaimana biasanya kita laksanakan setiap pekan ya. Sekarang kita akan membahas diskusi terkait tema meneladani perjuangan dan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Semoga Allah selalu menjaga beliau dalam perjuangan ini. Saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah, sebagaimana pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi pertanyaan kita kepada Ustadz yang pertama, bagaimana yang dikatakan seorang Rasul itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi alhamdulillah ya. Kipas Talkshow kita. Dan tadi host sudah menyampaikan tema yang akan menjadi bahan diskusi kita, meneladani ya kepemimpinan Rasulullah. Perjuangan dan kepemimpinan ya Rasulullah. Tadi ada ditanyakan tadi tentang kita mendengar ada kata-kata Rasulullah ya. Umumnya kita sudah pernah mendengar sebagai seorang muslim kata itu. Sekarang itu kita pengen dalami lebih dalam, itu sebenarnya apa itu yang disebut dengan Rasulullah. Pertama tentu kita bukan menjelaskan ini bukan dari diri kita. Menjelaskannya dari sisi Allah dulu. Apakah Allah menjelaskan tentang Rasul ini ya? Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ya. Yaitu dia itu Allah itu dia itu arsala ya, mengutus rasuluhu ya, untuk rasulnya ya. Jadi di sini Rasul Allah itu Rasulullah itu adalah arsala ya, utusan dari Allah. Tiap yang kita sebut dengan Rasul itu berarti dia itu adalah oknum yang diutus oleh Allah. Ya. Bukan maksud utusan itu dia datang dari langit. Bukan, dia diutus itu dia penyampai ya. Dia untuk tadi itu penyampai dia dengan bil huda ya, petunjuk ya. Petunjuknya, dan kemudian wa dinil haq ya, dan agama yang benar ya. Di sini ada dua frasa kita ambil tentang din itu, ada dia hanya sebatas agama, tapi yang lebih kalau kita Islam itu mengatur seluruh aktivitas kita ya, maka kita lebih tepat kalau din kita sebut itu dia dengan cara hidup ya, cara hidupnya cara hidup yang benar, berarti dinul haq itu cara hidup yang benar. Petunjuk dan cara hidup yang benar. Jadi di sini udah jelas bahwa Rasulullah itu adalah utusan dari Allah yang digunakan untuk menyampaikan. Kenapa harus disampaikan ada ini Rasul ini? Karena manusia itu dalam penciptaannya adalah makhluk yang dibatasi Allah dari sisi pengetahuan, dari kemampuan kita untuk mengetahui segala macamnya ya, sehingga kita itu dibatasi, manusia itu hanya bisa mengetahui atau memaknai apa-apa yang zahir ya, apa-apa yang terindra oleh dirinya ya. Sementara sebenarnya dia dalam dimensi ini ada dimensi yang gaib ya, yang itu bagaimanapun dia seorang manusia itu dia dia punya IQ yang tinggi dan segala macamnya, dia tidak akan mampu menjangkau
yang goib ini kecuali ada orang yang mengatakan padanya bahwa ada sesuatu itu ya. Nah inilah, jadi yang goib-goib ini, inilah yang disampaikan oleh Allah kepada manusia ya. Pertamanya ya, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya Allah itu sendiri, tentang adanya malaikat, dan tentang adanya pahala dan dosa, tentang adanya kehidupan kembali sesudah kematian. Itu semua goib ya. Sejenius apapun manusia tidak akan mampu untuk Terbatas. menjangkau itu ya, menjangkau itu kalau tidak ada yang memberitahukan badannya bahwa ada yang begini ya. Nah, itulah tujuannya, sehingga karena Allah sudah menentukan sunnatullahnya demikian ya. Kita hidup di dunia dengan pengetahuan terbatas itu, nanti kita meninggal, nanti akan dibangkitkan kembali, dan itu dengan seluruh proses di sana, proses hisab, dan kemudian masukkan ke apa namanya, ke salah satu neraka atau surga. Nah, ini di masalah gaib ini manusia kan tidak punya pengetahuan ya. Sementara masalah gaib ini dia berpengaruh dari sisi selama dia hidup. Apa yang dilakukannya di kehidupannya itu nanti akan mempengaruhi kondisi dia di tempat yang ini tadi, yang tidak bisa dijangkau manusia ini, akhirat ini ya. Sehingga kemudian di situ perlu manusia itu dalam hidupnya diberi petunjuk ya, agar dia selamat. Di sini kan petunjuk bahwa nanti kalau kalian mati kan dibangkitkan kembali ya. Nah, dan kemudian dibangkit kembali diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kalian gitu kan. Coba kalau manusia tidak mengetahui hal ini ya, dia akan dalam kehidupan ini akan bertindak semau dia ya. Karena tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang berdampak dari perbuatan dia itu. Jadi kalau di sini Allah sudah menetapkan nanti ada hari akhiratnya, dan perbuatan kita di dunia ini berdampak ke sana ya. Makanya ditentukan harus ada yang memberitahu kita ya, bagaimana jalan agar kita selamat ke sini ya. Itulah dia para rasul ya. Utusan tadi. Nah, utusan tadi ya, untuk menyampaikan kebenaran ya. Menyampaikan petunjuk dan menyampaikan cara hidup yang benar. Ya. Makanya kita bisa melihat ya, di apa kita pun di secara indera pun kita bisa memperhatikan perbedaan cara hidup orang yang beragama dengan yang tidak beragama. Itu beda sekali itu cara hidup mereka itu ya. Jadi ada satu cara hidup yang ada tuntunan, ada satu cara hidup yang ya disandarkan kepada apa yang saya suka, apa yang saya inginkan. Ya, nah, udah itu berbeda sekali ya. Terlihat dia akan mereka yang dia ini yang ada tuntunan ini, mereka lebih rapi ya dalam ininya, dalam kehidupannya, lebih teratur mereka ya, tidak ada kesemrautan di situ. Sementara mereka yang tidak diberi tuntunan ini, tidak mengambil tuntunan itu, semraut ya kehidupannya ya, tidak jelas batasan mana yang benar, mana yang salah di situ. Ya. Dan itulah kemudian bentuk dari kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi manusia diciptakan Allah ke bumi ini tujuannya untuk masuk ke surga. Tapi sudah ditentukan juga oleh Allah dalam kehidupan dunia ini kita harus mengarungi kehidupan. Yang di situ banyak hal yang akan kita temui. Ya. Biar jangan kita gara-gara mengarungi kehidupan di dunia itu kita tidak sampai ke surga, diberilah petunjuk tadi ya. Nah, dan cara hidup yang benar. Ya. Itu udah. Makanya disitulah dia Rasul itu dia sebagai pemberi petunjuk, dan kemudian dia di situ ada lagi fungsi dia yang berikutnya, dia memberikan contoh. Ya. Memberikan contoh atau memberikan praktek-praktek ya tentang tadi ini. Kemudian kita ada perintah sholat, ya. Bagaimana tata cara sholat? Nggak dapat kita dari Al-Quran, kita tidak bisa temukan. Nah, bagaimana tata cara sholatnya? Maka disinilah fungsi Rasul. Nah, yang kedua, ya. Kalau kita dalam kita itu yang sering kita sebut itu dengan petunjuk teknis, juknis. Ada juklak ya, petunjuk pelaksanaan, ada juknis, petunjuk teknis. Ya itulah yang disampaikan atau
ditunjukkan oleh Oleh Rasulullah. Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu menjadi contoh, ya, contoh, memberikan contoh, uswah bagi kita, ya, kita uswah bagi kita dalam kehidupan kita ini. Itu mungkin yang pertama. Ya, kalaulah yang seperti Ustaz katakan tadi ya, Rasul itu diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk. Lantas bukan hanya petunjuk aja, tapi cara hidup yang benar. Wadinil haq itu tadi. Jadi dari sini mengingat momentum ya kelahiran Rasul saat ini, untuk kita udah masuk nih, kecintaan kita bukan hanya ditunjukkan hanya sebatas ritual spiritual aja Ustaz ya. Jadi bagaimana sih bentuk teladan kita kepada Rasulullah, karena beliau ini membawakan petunjuk dan cara hidup yang benar tadi Ustaz. Bagaimana bentuk kita meneladani Rasulullah dalam kehidupan ini Ustaz? Ya. Jadi yang pertama itu kita kembali dulu ke Allah kembali. Allah sudah mengatakan itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Ya, sudah ada pada diri Rasulullah itu, tentunya itu sudah ada itu berasal dari Allah, ya. Allah itu sudah mengadakan pada diri Rasulullah itu dia uswatun hasanah lakum kepada kita, ya, pada kita, ya. Jadi dia suri teladan, ya, teladannya. Maka ketika di sini Allah mengatakan sudah ada teladan, ada satu sosok manusia yang harus kita teladani, jadi kita tidak punya pilihan lain selain harus meneladani, kan? Mengikut ittiba, ya. Karena sudah ini, ya, kita harus ittiba langsung kepadanya, ya. Tidak boleh lagi kita itu kan Rasul, aku manusia biasa, nggak bisa begitu. Nggak bisa, nggak ada dia premis begitu, nggak boleh lagi kita sampaikan, ya. Pokoknya kita ikutnya. Dan kemudian Allah lagi menyatakan, ya, kul, ya, Allah mengatakan pada Rasulullah ini, ya, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, ya, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ya, ikutilah aku. Nah itu, ya, jalan kita untuk mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti Rasulullah, ya. Ikut di situ istilahnya ikut segala arahannya, ya, ikut segala arahannya di segala hal, ya. Makanya dengan ada dua pernyataan dari Allah ini yang sangat kuat sekali sebenarnya, ya. Disitulah kemudian para mereka yang pengumpul hadis itu, mereka itu berupaya semaksimal mungkin mengumpul segala hal yang yang sempat disampaikan atau sempat dilakukan oleh Rasulullah, yang disaksikan oleh orang-orang, gitu kan. Tujuannya apa? Kalau bisa di situ agar mereka itu 24 jam itu sesuai dengan Rasulullah. Nah, itu tujuannya, bukan karena biar saya dapat banyak hafalan hadis, bukan itu tujuannya. Hadis itu tujuannya agar mengetahui Rasulullah, kalau ada begini Rasulullah bagaimana? Kalau ada begini Rasulullah bagaimana? Kalau ada begini Rasulullah bagaimana? Itu tujuannya mereka mengumpulkan hadis itu. Makanya kalau kita lihat itu seperti Imam Bukhari, ya. Saya lihat di satu ada map peta perjalanan beliau mencari hadis itu. Mengerikan, lintas negeri, ya, lintas negeri dari sini di seluruh negeri, karena sesudah sepeninggalnya Rasulullah itu para sahabat itu kan mencar mereka, ya, kehidupannya masing-masing. Ada yang sampai ke Damaskus, ada yang sampai di Baghdad, ada yang sampai ke mana-mana, gitu, ya kan. Dan kemudian mereka yang mengumpul hadis ini, mereka selalu memburu di mana masih mereka dengar ada tinggal sahabat, ya. Kalau kita bilang tentang sahabat ini kan dia yang definisi yang paling kuat di sini adalah dia orang-orang yang hidup di masa Rasulullah dan pernah berinteraksi dengan Rasulullah. Bukan hidup di masa Rasulullah saja, ya. Orang-orang beriman, ya, yang hidup dan pernah berinteraksi, bukan beriman aja. Beliau beriman, hidup di masa Rasulullah, beriman dan pernah berinteraksi. Nah, jadi pernah berinteraksi, tidak harus dia harus ngobrol,
tapi bisa saja dia berada di satu masjid mendengarkan Rasulullah itu. Nah, bisa melihat dia ada Rasulullah mengatakan demikian atau melakukan demikian ya, atau melihat sesuatu, Rasulullah melihat sesuatu dan kemudian Rasulullah melarang atau mendiamkannya. Itulah dengan adanya itu ya, bagaimana kemudian mereka itu para ulama-ulama hadis tadi berupaya sekuat tenaga mereka untuk mengumpulkan contoh tadi ya, yang ada pada diri Rasul. Ya, sehingga kemudian kalau bisa dengan ininya kita tinggal mengikuti aja gitu kan. Makanya dia kalau kita kita kan kalau ada perkara-perkara yang salah satu salah satu sumber pengambilan hukumnya itu ya dari hadis kan. Di mana apakah Rasulullah di masa Rasul ada demikian ya? Bagaimana Rasulullah mengapakannya? Itu begitu ya kita ini kan. Ya. Itulah bentuk kita menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya. Jadi ada dua ini ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, sikap kita itu apapun problem yang kita temukan, kita harus bertanya Rasulullah bagaimana mengatasi atau menjalani di masalah setiap aspek kehidupan di setiap aspek kehidupan gitu. Kita berupaya ya, sehingga dia upaya dari para pengumpul hadis tadi, ulama-ulama tadi tidak sia-sia ya. Ini jangankan mengikutinya, tahu hadisnya pun enggak. Jangankan mengikutinya, tahu ada hadis tentang ini pun kan mayoritas dari kita itu masih lemah tentang pemahaman tentang hadis-hadis ini. Bagaimana kita akan mengikuti kalau kita tidak tahu Rasulullah melakukan apa ya? Nah itu ya kondisi kita ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu dia harus begitu ya. Kita ketika ada suatu hendak kita lakukan, kita kalau bisa dulu Rasulullah bagaimana pandangannya tentang ini ya, sehingga kita bisa ikuti ya. Nah, kalau bisa, kalau sudah ada dari Allah ya udah selesai gitu kan. Nah, dapat di dalam Al-Quran udah oke. Tapi kalau tidak dapat di dalam Al-Quran, kita harus menggali lagi dari hadis ya, melihat lagi dari hadis. Karena mana tahu ada di hadis ya. Nah, walaupun Allah tidak ada menyampaikan di dalam Al-Quran, berarti bukan tidak ada kan. Nah, tidak kemudian ini tidak terdapat. Kalau umpamanya kalau kita ada perdebatan dengan orang-orang non Muslim itu kan, mereka selalu begitu itu kan. Di mana di dalam Al-Quran begini? Kan bukan itu sumber satu-satunya. Bukan cuma itu sumber satu-satunya bagi kita ya. Ada hadis ya, itulah gunanya hadis tadi ya. Nah, untuk menunjukkan tentang itu. Walaupun kita tahu hadis-hadis itu memang dia punya derajat ya, derajat antara yang tinggi mutawatir sampai yang maudhu palsu ya. Nah, itu pun harus kita tahu juga ya. Ini hadisnya ini, kalau enggak nanti sembarangan orang bilang ke kita banyak hadisnya hadis palsu. Sahih, hasan, dhaif, baru kemudian maudhu ya. Nah, inilah bentuk ya. Jadi dia di dalam Rasulullah itu kan seperti yang tadi antum bilang, dia seluruh lini kehidupan, lini kehidupan. Apakah dia sebagai seorang Rasul, ya, penyampai risalah, apakah dia sebagai seorang kepala keluarga, ya, suami, ayah, ya, apakah dia sebagai seorang panglima perang, ya, bahkan ketika menjadi pedagang, gitu, semuanya, apakah dia, pokoknya semuanya, ya, nah, terutama kemudian yang Rasulullah, yang diperjuangkan Rasulullah itu agar Rasulullah itu bisa mendapatkan as-sultan ya, kekuasaan ya. Itu yang diperjuangkan Rasulullah sehingga kemudian akhirnya didapatkan di Madinah ya. Sehingga ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah itu kemudian dibaiat, dia menjadi seorang kepala negara, pemimpin ya. Dan itu ya, sehingga kemudian ketika dia menjadi pemimpin, dia masih ada fase dia 10 tahun dia kepemimpinan itu ya. Jadi mestinya 10 tahun masa kepemimpinan itu adalah fase yang harus kita contoh juga gitu. Nah, ya. Jadi ini ya, jadi harus komplit kita dalam meneladani Rasulullah itu ya. Itu mungkin ya, gambarannya. Oh iya, Ustaz.
Jadi dari petunjuk dan cara hidup yang benar tadi, Ya, semua ada pada diri Rasulullah. ya, Nah, bentuk melandainya ya, berarti apapun yang akan kita lakukan harus ada nggak pada Rasul, ya. bagaimana Rasul gitu. Tapi saya sempat tadi menyinggung ya, kepemimpinan. Nah ini Ya. saat ini kan kepemimpinan kepemimpinan Rasulullah kan. Mestinya kita harus meneladani juga Ustaz, ya. Ya. Yang kalau kita bandingkan saat ini kepemimpinan kepemimpinan yang ada saat ini, masyarakat udah mulai jenuh ya Ustaz. Ya, dari penegakan hukum, dari sistem keekonomian kita, pendidikan kita apalagi amburadul ya kan. Yang dengan adanya MBG ya Ustaz, ya. Jadi Yang 3 huruf itulah. Ya itu ya. Jadi bagaimana sih kepemimpinan Rasulullah yang sebenarnya itu Ustaz? Ya. Ya. Jadi ini sesuatu yang penting karena Rasulullah itu dia begitu dia mendapatkan diangkat menjadi Rasul itu, dia sudah dibuatnya fokusnya kepada ini untuk mendapatkan kekuasaan itu ya. Awal. Nah, makanya kita lihat di dalam sirah itu Rasulullah itu berusaha mendatangi beberapa kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu untuk mendapatkan dukungan bagi mereka agar dia punya kekuatan, ya, kekuasaannya. Kenapa demikian? Untuk apa bagi dia kekuasaan itu? Ya? Karena itu tadi selama fase di Mekah itu kan dia sampai 13 tahun, 13 tahun dia di situ di Mekah itu terus turun itu firman-firman Allah yang berisi perintah maupun larangan, dan itu tidak dilakukan manusia. Tidak dicuaikan oleh manusia, tidak ada ya, baru sedikit aja para sahabat yang ini ya, yang waktu itu yang bisa mengapanya ya, sehingga kemudian perintah-perintah Allah itu tidak demikian seharusnya. Perintah itu diturunkan untuk diterapkan dan diamalkan manusia ya, dan itu tidak terjadi ya. Dan kemudian dia situlah terlihat dia fungsi dari kekuasaan itu ya. Jadi ketika kekuasaan itu ada, baru kemudian dengan kekuasaan itu diterapkanlah hukum tadi ini yang berupa perintah, larangan dan lain-lain ini. Baru kemudian di situ kekuasaan itu juga akan menjaga agar orang-orang melakukannya. Tidak cuma diterapkan tanpa ini, ada sanksi bagi orang-orang yang tidak juga, ya, melakukannya ya. Sehingga kemudian ketika Rasulullah mendapat kekuasaan di Madinah, itu langsung yang pertama diapakan beliau adalah diterapkannya Islam. Syariat Islam langsung diterapkan di sana, tidak dengan metode bertahap, langsung ya secara inqilabiah, cara menyeluruh, cara revolusioner gitu istilahnya ya. Langsung diterapkan. Jadi begitu sekaligus ya, begitu dia ada turun ayat ya, langsung diterapkan ya. Nah, tapi kemudian kalau kita sekarang itu penguasa ya di negeri ini tidak ada sedikit pun niatnya untuk ke arah sana. Untuk ke arah sana gitu kan. Nah, tidak ada, kita lihat nggak peduli malah ya. Malah justru membiarkan masyarakat tidak melaksanakan seluruh perintah dan menghindari larangan dari Allah ya. Itulah perbedaan dari. Jadi di sana itu kan Allah menyampaikan itu di dalam Al-Qur'an itu dia tentang ini ya. Fahkum bainahum bima anjalallah wala tattabi' ahwa'ahum ya. Jadi itulah perintah kepada Rasul ya. Hukumilah di antara kalian itu dengan bima anjalallah yang datang dari Allah, yaitu tentu syariat Islam ya, yang datang dari Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum ya. Jangan kamu itu mengikuti keinginan-keinginan mereka yang lain itu ya. Nah, jadi ini yang selalu diapakan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat, dan ini semua ya, mereka meneladani Rasulullah. Mereka dia dalam kepemimpinan itu mereka mencukupkan diri untuk menerapkan dan berdiri di atas syariat Islam. Mereka tidak melirik yang lain-lainnya. Sementara kita sekarang ini kepemimpinan kita itu justru tidak melirik sedikit pun Islam, tapi mendengar apa yang lain.
mengambil demokrasi, mengambil kapitalisme, liberalisme, dan semuanya yang bukan berasal dari Islam itu diambil, dan Islamnya itu dicuekin. Bahkan apa namanya, dianggap mengganggu kalau ini yang apa namanya, ada orang yang kemudian ingin menginginkan agar ini diterapkan, dianggap mengganggu, dianggap mengancam kepada negara dan lain-lain, gitu ya. Itu pemimpinan itu. Mengikuti ahwa-ahumnya Iya, mereka. jadi justru itu yang terjadi. Ahwa-ahum itu dulu yang diikuti. Ya, jadi kalau dia demokrasi itu kan ahwa-ahum itu. Pendapat orang itu kan. Pendapat orang. Ahwa-ahum, ya. Keinginan orang-orang itu kan, humnya, keinginan orang-orang. Itu ya, jadi ahwa-ahum. Sebenarnya dia kalau Islam itu dia tidak peduli, harus bima anzalallah, ya. Nah, apa yang datang dari Allah, tadi anzalallah, ya. Nah, kita kebalikan, kita sekarang apa namanya, ahwa-ahum itu yang kita junjung tinggi, kita anggap dengan ahwa-ahum itu dia berarti dia menghargai hak asasi manusia. Nah, sehingga anjalallahnya itu, bima anjalallahnya itu dikesampingkan, ya. Itu dia yang perbedaan, ya. Nah, ketika kita sekarang itu aturan-aturan yang kita pakai itu yang datangnya dari orang-orang kafir, ya, seperti demokrasi kapitalisme tadi itu, ya. Itulah perbedaan antara kepemimpinan Rasulullah dan ini. Dan itu dia punya dampak, ya, punya dampak, ya. Kalau kita melihat dari firman Allah lagi, disebutkan itu, walau anna ahlal qura, ya, jika saja penduduk satu negeri amanu wattaqau, ya, mereka beriman dan bertakwa. Tanda beriman dan bertakwa itu kan taat kepada syariat. Mengikuti tadi. Mengikuti tadi, itulah taatnya. Kalau dia tidak taat berarti ingkar itu. Ingkar, bukan? Orang yang ingkar itu tidak akan kita sebut dia orang yang bertakwa, kan? Orang yang bertakwa itu yang taat, ikut, ya. Ya, jadi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa artinya taat, mau diatur, mau menerapkan di tengah-tengah mereka bima anjalallah tadi, aturan yang datang dari Allah tadi. Allah mengatakan, memberikan janji, la fatahna alaihim barakah, ya, kami akan buka kepada mereka berkah minas samai wal ard, ya, dari langit dan bumi, ya. Tapi kemudian ketika kita sekarang itu meninggalkan itu, ya, berarti kita kan walakin kadzabu, kita menolak, mendustakannya, gak peduli dengan itu, ya. Apa yang terjadi? Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Allah akan mengazab kita diakibatkan perbuatan kita, ulah tadi. Dan itulah yang terjadi, ya. Ajab, ya. Dan seperti yang sering saya bilang, ajab yang paling mengerikan itu adalah ajab pemimpin yang tidak mau menerapkan Islam, ya. Karena kalau dia tidak mau menerapkan Islam, dia memakai aturan yang lain, dan aturan yang lain itu aturan yang pasti buruk karena bukan berasal dari Allah, ya. Ketika aturan yang buruk itu yang diterapkan, maka itu dampaknya akan buruk kepada seluruh mayoritas rakyat, ya. Hanya segelintir orang saja yang mungkin dekat dengan penguasa itu yang mereka apa namanya, seperti kemarin di dalam perayaan kemerdekaan kita. Sampai orang-orang mengatakan ada jual tiket untuk bisa menghadiri perayaan kemerdekaan di Istana Negara, gitu kan. Jadi dia memang itu jual tiket mereka. Nah, jadi ada komentar-komentar di situ saya di media sosial, ya. Pengen memang ke sana itu melihat perayaan kemerdekaan. Tapi yang kulihat nanti duduk di situ koruptor semua yang di depan itu. Orang-orang koruptor, orang-orang yang karena melihat yang kepemimpinan saat ini begitu saya. Iya. Dari penegakan hukumnya, ya. Semualah, ya. Jadi semua itu bukan muncul dengan tanpa sebab. Ya, karena mereka memakai mungkin. Nah, karena ya itu tadi, ya, karena mereka memakai sistem yang buruk, ya. Nah, sistem bukan berasal dari Allah, karena berkah itu pun hilang, ya. Berkah itu beralih menjadi ajab, ya, pada kita, ya. Dan itu terasa sekarang, ya, bagaimana dari Sabang sampai Merauke dia semua sudah merasa tidak suka
tidak nyaman dengan kepemimpinan yang sekarang ini ya. Tapi bagaimana ya? Nah, kalau kita tetap berada di sini dengan tidak kembali kepada tadi ini Bima Anjalor sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, gitu kan? Nah, ini Rasul kita yang mencontohkan begini ya. Bagaimana kemudian bisa kita tidak punya sedikit keinginan untuk mengikutinya ya? Bahkan kita melecehkannya dengan mengatakan itu ketinggalan zaman, itu apa. Nah, jadi ini ya, jadi untuk kita mengikuti meneladani Rasulullah itu untuk kebaikan kita ya, bukan untuk siapa-siapa ya. Nah, kalau kita tidak meneladaninya ya keburukan itu kembali ke kita ya, seperti yang kita rasakan sekarang. Mungkin itu. Ya, insyaallah tabarakallah. Jadi ada satu lagi Ustaz, maaf Ustaz. Kita tambah nih. Ya, satu lagi. Jadi kita meneladani Rasulullah SAW yang saat ini kita udah jauh banget ya. Kepemimpinan di negeri kita ini udah ahwa-ahum tadi itu. Iya, ahwa-ahum mengikuti pendapat orang. Sementara setiap perkara kita harus fahkum bima anzalallah tadi Ustaz. Apa nanti Ustaz efek? Tadi udah sempat disinggung memang efeknya keberkahan itu ditarik. Yang paling fatal kalau kita masih abai Ustaz. Iya. Ya, jadi dia itu juga dari Allah ya, ada di dalam surah Al-Maidah ya. Ayat 3 ayat hampir berturut-turut itu kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Jadi jika tidak lam yahkum, tidak berhukum bima anzalallah dari yang diturunkan Allah itu, yang pertama disebut faulaika humul kafirun ya. Maka mereka itu masuk golongan orang kafir ya. Nah, ini jelas orang kafir itu nggak mau gitu kan. Nah, jelas lah, hanya dia kafir, dia pasti nggak mau berhukum ya. Nah, apakah langsung kita akan kafir? Enggak ya, karena ada lagi dua tingkatan lagi ya. Ada dia yang keduanya itu dia zolim ya, yang kemudian yang ketiganya fasik ya. Itu dia. Tidak ada selain itu. Kalau dalam gambarannya nggak ada selain itu. Jadi dia ancaman itu salah satu di antara yang tiga ini. Ya. Dan tiga ini berat-berat ini. Ya. Zolim. Ya. Zolim itu kan, kalau kita bilang zolim itu dia adalah yang ada dua di situ dia zolim. Satu zolim kepada orang lain. Pokoknya penguasa menzolimi orang lain. Satu kita zolim pada diri sendiri. Ya. Dan dosa pertama manusia itu zolim pada diri sendiri, sebagaimana dia taubatnya Nabi Adam gitu kan. Nah, doanya itu kan zolamna anfusana, aku telah menzolimi diriku sendiri. Nah itu dia. Kenapa dia zolim kepada orang lain? Disebut itu karena dia memaksa orang lain, seperti itulah penguasa-penguasa, pemimpin itu memaksa orang lain untuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti dia menzolimi orang lain itu. Kita menzolimi diri kita sendiri ketika kita tahu bahwa berhukum dengan keharusan berhukum dengan hukum Allah itu akan mendatangkan berkah, dan tidak berhukum itu mendatangkan ajab, tapi kita memilih tidak berhukum. Berarti kadang kita mengundang ajab bagi diri kita. Bagi diri kita ya, itu dia yang zalim. Kemudian fasik. Tanda fasik itu adalah dia tahu dia sesuatu yang ada pada dirinya itu sesuatu yang bagus, tapi mau digantinya dengan sesuatu yang jelek. Itu dia fasik. Ya? Itu dia apanya, sama seperti waktu kisah Nabi Musa alaihissalam ya, ketika sudah turun dia makanan dari surga kepada Bani Israel itu kan, kemudian mereka itu lama-lama bosan dengan makanan itu kan, kami ingin kembali makanan dari bumi lah, dari bawang, kentang dan sampai kemudian Nabi Musa itu dia kesal banget dia kan, kalian akan menukar makanan yang bagus itu dengan makanan yang jelek itu. Itulah fasik itu ya. Jadi dia fasik di sini, kita itu fasik itu, kita tahu syariat Islam itu benar. Kalau ditanya seluruh kaum muslim benar nggak syariat Islam, pasti benar. Berarti dia kan tahu ya. Tapi kemudian ini kita tinggalkan, kita ambil syariat yang datangnya akhwa-akhum dari mereka. Berarti kan dia itu bentuk
kefasikan, ya, maksudnya. Masuklah Mari ke. kita ngambil yang dari Jadi kita di mana dia di antara yang tiga tadi. kalau Muslim itu berarti antara dua ya, terakhir itu ya, karena nggak mungkin kita orang kafir gitu kan. Tapi kalau kita mau meyakini syariat yang datangnya bukan dari Allah ini lebih bagus dari syariat Islam, itu masuk ke yang kafir itu nanti. Kafir kita udah itu udah Kita ingkar ya sama ingkar dia. Al-Quran itu. Ya, dia mengingkari kebenaran berarti kan kebenaran Al-Quran. Nah, itu mungkin dia gambaran bagi kalau dia kita bicara dari sisi individu ya, individu masuk ke sana dia. Hanya berbahaya sekali sebenarnya. Ya. Ya. Ya, syukran Ustaz. Ya. Saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah. Ya, telah sampai kita pada akhir dari diskusi kita yang sebagaimana sudah dipaparkan oleh narasumber Ustaz Syarifuddin Caniago tadi. Ya, kita harus ittiba Rasul. Tidak boleh ada lagi pilihan. Kalau kita memang tandanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengikuti seluruh hudan dan dinil haq cara hidup yang baik tadi. Terima kasih, semoga kita jumpa di kesempatan berikutnya. Jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.